Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama telah kita laksanakan kewajiban kita sholat maghrib dikerjakan secara berjamaah, lalu dilanjutkan dengan hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima dan dibergandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua DKM Masjid Nurul Iman Ustaz Nufrandas Haji Hasan Abdul Ghani, para asatidz lainnya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita awali pengajian ini dengan baca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya sampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Baribari, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara serta guru-guru kita telah meninggal dunia. Wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhumah yang pernah mengajar di sini, dan juga orang-orang yang berjasa mewakafkan hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah biniyatil qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan pembacaan kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu wa qala ta'ala fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa akhrajal qada'i wa Ibnu Asakir an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jumu'atu hajjul fuqara. Allahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dalam pembahasan tentang bab sholat Jumat. Kemarin sudah kita sedikit singgung bahas mengenai ayat Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Allah perintahkan kita apabila sudah mendengar seruan azan, panggilan sholat Jumat, maka segera memenuhi panggilan tersebut dan tinggalkan aktivitas keduniaan. Lalu dilanjutkan ayat tadi, fa idza qudiyatis shalat, apabila sholat sudah dikerjakan, sholat Jumat maksudnya, fantashiru bil ardi, maka silahkan
kalian kembali bertebaran di muka bumi ini. Yang kerja kantoran kembali ke kantornya. Yang punya obyekan silahkan diteruskan obyekannya. Yang ngojek lanjut ngojeknya. Fantasiru, bertebaran sesuai dengan bidang kita masing-masing. Yang ngajar kalau memang ada tugas kembali mengajar, berangkat ngajar. Yang emang gak ada kerjaannya, ya udah tidur aja lagi. Orang gak ada kerjaannya ngapain? Lu kayak kemana-mana gak bisa duit doang. Tapi walaupun gak ada kerjaan, tetap bergerak, beraktivitas, jangan diam aja. Dikatakan al-harokah barokah. Kita banyak bergerak, dinamis hidup kita, mendatangkan banyak keberkahan. Jadi mentang-mentang gak ada kerjanya tidur mulu. Misalnya Ustaz Haji Aslani kerjaan udah selesai, habis subuh udah selesai, gak ngapa-ngapain, tidur. Ngomong jam 11, bersih, sholat zuhur, habis sholat zuhur jadi imam, gak ada kerjaan lagi, tidur lagi. Mager, malas gerak. Bangun setengah 3, bersih, sholat asar, tidur lagi. Gak berkah yang begitu. Al-harokah barokah, banyak bergerak, dinamis hidup kita, mendatangkan banyak keberkahan dari Allah. Dengan bergerak kita bisa silaturahim sama orang, bisa ketemu orang, bisa berjumpa orang. Yang ngasih rezeki memang Allah, karena Dia adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Tapi terkadang sarana dan fasilitasnya, wasilahnya melalui tangan manusia. Bergerak, ngapain kek? Di depan kek, gerak-gerak aja gitu. Kali aja pas lagi gerak-gerak kita datang Pak Haji Aslani, ntar malam tolong tahlilan ya di rumah saya. Emang rumahnya di mana tuh? Di situ tuh, gedung nomor 40. Kira-kira kalau yang undang tahlilan gedung, kira-kira ada amplopnya apa kan? Jangan ustadznya, jemaah juga dapat amplop ya kan? Makanya kalau undangan tahlilan gedongan, semangat. Apalagi yang repot, pengurusnya dah dibilangin sama tuan rumahnya, Pak Haji, nanti malam tolong undang tahlilannya, ajak jemaahnya ke rumah saya tahlilan di gedung nomor 40. Tapi jangan banyak-banyak Pak Haji, 10 orang aja. Dia kan bikin repot begini nih, pakai dibatasin 10 orang. Kita ajak ini, udah 10. Yang belum keajak, mau ngelebihin kagak enak. Tapi mau berangkat kelihatan, dibisikin nanti yang 10 orang. Kita berangkatnya diem aja ya, atu-atu. Jangan bareng-bareng, sendiri-sendiri aja, ketemunya langsung di sono. Kan begitu biasanya. Betul kan? Al-harokah barokah. Fantasiru fil ardi, bertebaran di muka bumi ini. Wabtagu min fadlillah, jemput itu karunia Allah. Gak disuruh nyari, jemput. Kalau nyari belum tentu ada. Tolong cariin duit itu disuruh dekat bank sampah. Berapa duit? Berapa kayak setemunya? Nyari belum tentu ada. Kalau jemput udah pasti ada. Lu tolong ke bandara ya, ngapain Pak Haji? Jemput saudara gua pulang umroh. Ada gak orangnya kira-kira? Ada, jemput namanya.
Lu tolong ke Banten ya, ngapain? Jemput simpenan buah. Ada nggak kira-kira ada? Jemput. Kalau jemput pasti ada. Maka bahasa yang digunakan oleh Allah bukan mencari, tapi menjemput karunia Allah. Kalau yang namanya jemput udah pasti ada. Tinggal bagaimana kita memiliki seni menjemputnya. Ada yang dengan tukang ojek, ada yang dengan tukang kopi, ada yang dengan menjadi pegawai. Itu seni menjemputnya. Tapi intinya adalah sudah disediakan buat kita. Wabtagu min fadlillah, jemputlah karunia Allah. Wadkurullaha katsira, tapi jangan lupa tetap mengingat Allah, tetap berzikir. Ini mentang-mentang ayat Qur'annya habis sholat langsung berdebaran, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung jalan. Mau mana jemput rezeki? Lu bukan jemput rezeki, jemput Jumat berkah. Ya assalamualaikum, assalamualaikum, langsung ke pintu. Emang Jumat berkahnya bagian di pintu? Enggak harus langsung. Wadkurullaha katsira, berzikir mengingat Allah dengan yang banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, banyaklah menyebut nama Allah, berzikir mengingat Allah, dan bertasbihlah kamu baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Banyakin zikir. Karena diajarin sama Rasulullah zikir habis sholat apa aja. Mau dibawa semua silakan, mau setengahnya nggak apa-apa, tapi jangan sampai luput. Habis sholat itu minimal subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kata kita Muhammad SAW, ya setelah sholatnya membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir 33 kali, kemudian disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Maka selepas sholatnya dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal itu. Jangan bablas banget, kosong banget daripada zikir. Kalau masalah rezeki gak bakal kemana-mana. Kalau mau rezeki kita gak bakal kemana-mana. Tapi kalau bukan rezeki kita uber-uber, kita cari-cari, panas kepanasan, hujan kehujanan. Kalau bukan rezeki kita gak bakal dapat. Maka berzikir kepada Allah, dekatin yang memberikan rezeki kepada kita. Saya katakan kemarin sungguh rugi orang yang ninggalin sholat yang 5 waktu termasuk sholat Jumat kalau untuk sekedar nyari rezeki, rugi. Allah nurunya wabtagi bima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah, jemputlah bima atakallahu darul akhirah, bagian kalian di negeri akhirat. Cari nih kebaikan-kebaikan, karunia-karunia Allah yang ada di akhirat. Artinya cari surga. Yang diperintahkan oleh Allah cari surga. Sholat itu buat cari surga, puasa buat cari surga, termasuk hadir di majelis ilmu juga buat cari surga. Tapi
Kalau udah urusan nyari surga, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupain bagianmu di akhirat. Akhirat penting, tapi dunia juga penting. Jangan akhirat mulu, akhirnya dunianya terbengkalai, jauh gak, jadi orang kaya ogah, rugi. Orang Islam harus ada yang kaya, maka harus juga ada yang getol kerjanya, harus ada yang jadi konglomerat, harus ada yang jadi pengusaha. Kenapa? Kalau udah kaya, dilandasi dengan keimanan, ketakwaan yang sempurna, dekat sama Allah, uangnya dikembalikan ke jalan Allah untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam, yang sedekahnya, yang zakatnya, yang berbaginya, yang buat bangun masjid, bangun pondok pesantren, bangun majlis taklim, itu kan kudu ada orang kaya. Di masjid kita cakep 2 lantai, megah di masjid beneran, saya aku megah, kokoh, keker. Ini kalau nggak ada orang kaya emang jadi? Kagak. Yang ada yang bantu tenaga aja deh. Oh, Pak Jasan itu mau bangun masjid, saya bantu tenaga, 100 orang bantu tenaga. Coba yang bantu beli pasir nggak ada, yang bantuin beli batako nggak ada, yang bantu beli besi gak ada. Itu yang 100 orang mau kerjain apaan? Doa perlu, tapi harta materi juga harus. Jadi orang Islam itu boleh dan harus jadi orang kaya, tapi ketika kejar dunia, cari dunia, jangan terlalu fokus sama dunia. Sekedar jangan lupa doang, sekedar ada bagian kita di dunia dengan background kita masing-masing. Ayasan, kontraktor, pengusaha, ya udah kerjanya begitu, ngobjek, kontraktor, pengusaha, kerjain yang begitu. Duitnya udah kumpul, kembangkan buat perjuangan Islam, begitu. Buat syiar maulid, undang penceramahnya, yang gede kasih penceramah. Beneran. Apalagi penceramah dari luar, ente undang nih, maulid. Kan dikit-dikit maulid nih ya, ini kan udah Zulhijjah akhir-akhir. Habis Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 4 bulan udah maulid lagi. Undang silakan, kalau lagi duit lagi ada, undang yang gede. Penceramah dari luar, undang, kasih 3 juta. Begitu. Guru tetap jangan dibedain. Harus sama ya. Ya mohon maaf dah, ini saya mah kritik ke semua masjid. Penceramah dari luar, ceramah sejam coba, kasih 3 juta, 4 juta, apalagi yang udah pakai asisten yang udah masuk TV, 5-7 juta, kita kasih tuh 5-7 juta. Guru tetap 250. Mana guru tetap bawa mobil, bawa asisten, beneran, bawa mobil, bawa asisten. Guru tetap kan juga ke laundry juga, baju yang mau dipakai buat maulid kan di laundry juga itu. Guru tetap kan juga punya bini. Ya bu, kritik saya kepada pengurus masjid, bukan di sini doang. Kalau di sini sih mantep dah. Gua nggak perlu ceritain, amplopnya pokoknya tebal lah udah. Gua nggak perlu ceritain ya kan. Ini masjid-masjid lain. Jajak kemudahan kasir. Kalau mohon maaf ya, bagus, maulid bagus gak? Maulid bagus, apalagi di sini maulid makan lain, tentengan lain, kan begitu ya, sering kan begitu dah. Nenteng lain, makan lain, berkat lain, masya Allah, gurunya disambut luar biasa. Tapi ini kan syiar,
Kita ngambil penceramah dari luar, sanggup tuh bayar 4 juta, 3 juta. Guru tetapnya jauh banget. Banyak di tempat lain kayak gitu, bukan di sini sih. Cakep dah kalau saya bilang berada di sini bilang cakep udah sini Pak. Gitu. Ketuanya siapa? Oh iya lain. Jadi perlu ada orang kaya supaya siar keagamaan tuh bisa jalan. Kalau nggak ada orang kaya, ya dari mana coba? Agak nyungan. Nah, makanya di sini kan Maulid nggak pernah pakai proposal ya kan? Tuh, nggak pakai proposal, jalan-jalan aja. Baik tergantung Haji Hasan. Kalau Haji Hasan lagi banyak proyek, Maulid gede-gedean. Gue tandain nih. Iya, di sini kalau Haji Hasan lagi banyak proyek, Maulid gede-gedean dah. Tapi kalau lagi banyak urusan, banyak pengeluaran, paling dibisikin doang. Besok Maulid ya, terus turu-turu aja. Ya gak apa-apa, tapi kan mohon maaf ya, biar kata turu-turu, tetap gede duitnya. Gak cukup goceng, biar kata turu-turu beneran. Gak cukup 5 juta, gak cukup. Nah ustadznya 3, 100 juta aja udah berapa? Udah 3 juta itu. Jadi perlu ada orang kaya, maka Haji Hasan bisnis ente tetap jalanin, jangan gue mau ngurusin masjid aja dah, gue mau jadi ketua DKM aja, mau jadi anggota DMI. Jangan, ente ketua masjid aja, pengurus DMI aja, bisnis jalan, ngobek jalan terus, kawin Terus. Jadi kalau ente udah emang bergelut di bidang bisnis terus, nanti uangnya terkumpul buat umat Islam. Balik ke situ lagi. La'allakum tuflihun. Ayat tadi ditutup. Kalau kalian jalanin perintah Allah, panggilan Jumat, berhenti aktivitas dunia, fokus ibadah. Selepas itu zikir wirid. Habis sudah zikir wirid, punya munajat doa, kemudian kembali beraktivitas, kembali bekerja, la'allakum tuflihun. Pasti kalian akan mendapatkan banyak keuntungan. Allah yang ngomong. Dan kalau Allah udah bilang keuntungan, bukan cuma keuntungan akhirat, keuntungan dunia juga. Dunia untuk, akhirat untuk. Tuh. Selanjutnya, wa akhrajal qada'i wa ibnu Asakir. Ada hadis nih diriwayatkan oleh Al-Qada'i dan Ibnu Asakir an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu hajjul fuqara. Melaksanakan ibadah sholat Jumat itu hadiahnya bagaikan menunaikan haji bagi orang fakir, bagi yang nggak punya duit. Kan pergi haji itu buat yang mampu. Hitungan dunia kita yang mampu itu yang punya duit. Sekarang aja paling enggak orang mau pergi haji yang reguler aja pembayar hajinya itu sampai 56 juta uangnya buat berangkat haji, belum pegangan ya sebulan so. Yang mau jajan ya masa kita suruh nggak jajan, kan jajan pengen nyobain juga jajanan Arab, belum oleh-olehnya, belum ratibannya, paling nggak habis 20 juta tuh, 56 juta tambah 20 juta, 70 sekian juta udah. Belum ngajak bini, nah, belum kalau bininya 2. Berapa duit? Banyak udah. Tuh kalau bininya 2, kalau bininya 3 lebih banyak lagi. Istri berarti. Jadi haji itu identik dengan
ibadahnya orang kaya, orang yang berduit. Tapi nggak jadi patokan. Berapa banyak orang yang nggak punya duit bisa pergi haji? Banyak banget, banyak yang diberangkatin, banyak dah. Makanya dibikin film kan tukang bubur naik haji itu. Ingin menunjukkan bahwa nggak selamanya haji itu didominasi oleh orang-orang yang berduit. Kalau Allah mengatakan kun fayakun, jadi ya pasti jadi. Ada tukang pijit pergi haji, tukang pijit, tukang urut, duitnya kan gak banyak, pergi haji. Kok bisa? Ada orang kaya mau berangkat haji, dia punya tukang urut langganan, seminggu sekali harus urut. Kalau nggak urut, badannya gak enak. Dia ngomong sama yang urut, Pak, saya mau berangkat haji nih Pak. Ya berangkat Pak, alhamdulillah. Cuma kan Bapak tahu saya seminggu sekali harus urut. Kalau nggak urut, badan saya nggak enak. Dan saya biasa urut sama Bapak. Ya terus Bapak ikut berangkat bareng saya, terus saya bayarin. Tuh, nggak tanggung-tanggung. Nah orang kaya kan hajinya haji puroda mainnya. Gak main haji reguler, haji puroda palingnya 350 juta berangkat. 350 juta berangkat. Ini dua repot deh. Iya. Berpisahin dokternya. Emang pengen bisa kali ya? Emang pengen bisa kali ya teman? Kalau bareng bisa perang Uhud. Wah, Perang Uhud. Jadi pergi haji memang biasanya domain orang kaya, tapi orang miskin pun nggak menutup kemungkinan untuk bisa berangkat haji. Banyak caranya, ceritanya banyak banget. Tukang pijit naik haji, tukang bubur naik haji, tukang kopi naik haji ada, tukang bayam naik haji ada, tukang bayam, tukang kangkung naik haji. Orang apa heran-heran, ente kan cuma jualan bayam doang, kok bisa pergi haji? Iya Pak Ustaz, saya jual bayam beserta tanah-tanahnya. Sampai sawah-sawahnya saya jual, berangkat haji dia. Jadi Allah itu maha pengasih, penyayang bagi hamba-hambanya. Orang-orang yang gak punya duit jangan berkecil hati maksudnya. Memang haji itu kalau yang mabrur, kata Nabi kita Muhammad SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang yang mengerjakan haji, hajinya mabrur, uangnya dari yang halal, pekerjaan hajinya bagus dan lain sebagainya, nggak ada balasan pahala yang pantas buat dia kecuali mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata orang miskin yang nggak punya duit, ya enak yang kaya bisa pergi haji, yang miskin gimana? Maka yang miskin jangan berkecil hati. Saluran pahala Allah banyak. Dikatakan sini al-jumu'atu hajjul fuqara. Laksanakan ibadah Jumat itu pahalanya bagaikan menunaikan haji bagi mereka yang emang gak punya duit, fakir. Fakir sama miskin, lebih miskin mana? Lebih miskin fakir. Miskin gak punya duit, tapi dia punya pekerjaan, tetap pekerjaannya. Kenapa miskin? Penghasilan dia dari kerja tidak menyanggupi kebutuhan hariannya. Sehari kebutuhan hidup di Jakarta dengan segala macam tetek mengeknya 200.000 paling.
Kalau 100.000 nggak cukup. 200.000 kebutuhan keluarganya. Anak 3 atau anak 2, bini 1, ya bini dulu gile, kerja kagak bini 2 lagi. Babak belur. Yang banyak duit aja babak belur aja ya. Tuh, gua kasih tau nih, Haji Hasan yang banyak duit babak belur. Apalagi cuma timbang tukang kopi. Jangan ini lah tukang kopi, bini jangan. Gua gak kasih. Hadirin, mohon maaf, saya kadang-kadang ada orang yang suka datang ke rumah tuh minta dibantu nikahin. Biasanya kalau yang begitu tuh, biasanya ya di antaranya yang suka nikahnya diam-diam, nikah siri, syar'i. Ustaz bantu dong nikahin, saya mau nikah. Ya bagus, sampai mau menikah. Kenapa gak nikah Bapak? Masalahnya saya udah punya istri Pak Ustaz. Oh gitu. Tapi tanggung jawab sendiri ya. Kalau ada apa-apa, oh siap Pak Ustaz. Yang penting dibantu supaya bisa halal. Walinya ada segala macam. Nah, saya bantu. Wali nikah itu yang pasti yang utama ayah, bapak. Kalau bapak nggak ada, kakek. Kalau nggak ada juga, saudara nih, saudara kandung kita, baik adik ataupun kakak. Kalau nggak ada juga, baru paman. Urutannya begitu, paman dari jalur bapak. Nikah jadi. Tapi kalau yang saya kenal, misalnya nih ada tukang kopi datang ke rumah saya, dia tukang kopi. Ini contoh doang. Minta, Pak Ustaz bantuin saya ngapa? Bantuin apa? Saya mau nikah lagi. Calonnya udah ada Ustaz. Walinya ada. Lu yakin? Penghasilan lu berapa? Gua tanya dulu. Jangan, kenapa ya? Kalau ini orang ini kadang-kadang mohon maaf, terima kasih sudah tulisan tuh ya. Ngorban, mampu, tapi nggak mau ngorban. Nikah lagi, belum mampu, tapi pada rebutan. Ada kan gitu ya? Pernah ketemu tulisan kayak gitu ya? Kadang orang mikirnya simple, syahwat biologis. Jadi orang kalau mau, ini nggak jadi pembahasan poligami sih. Ya mohon maaf ya. Orang kalau mau beristri lebih dari satu, itu kan bahasanya Al-Quran kan. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Silahkan kamu nikah yang kamu suka. Silahkan yang kamu suka. Masna 2, wa thulatha 3 boleh, wa ruba 4 boleh. Tapi di lanjutan ayat itu, apabila kamu takut tidak bisa berbuat adil kepada mereka, atu aja. Maka landasan di situ adil. Di antara bentuk keadilan, mampu memberikan nafkah, itu adil. Kalau nggak mampu memberikan nafkah, zahir dan batin, loh, jangan nafkah batin doang. Kalau nafkah batin di sini tambang-tambang pada jago semua ini, Pak. Nafkah batin, tapi nafkah zohir. Kalau nggak bisa atu aja. Ini nafkah zohir aja pas-pasan, bini atu anak 2 mau nambah. Dalurnya dari mana? Habis bagaimana Pak Ustaz ya? Bini saya di Banten. Kenal lagi. Saya merantau di sini. Bini saya kerantau Pak Ustaz. Bini saya di Banten. Bagaimana urusannya? Iman sih kuat. Amin ya kan. Nah, bagaimana? Lu banyakin puasa aja dah, jasrani dah. Banyakin puasa. Iya, satu di sana, satu di sini. Ban, kalau nggak mau pulang-pulang ngamuk-ngamuk deh. Iya, buyang kepalanya. Nodan. Jadi itu yang saya maksudkan bahwa kenapa Islam
membuka celah poligami. Karena yang bikin dunia ini Allah, yang bikin isi dunia Allah, yang ciptain makhluknya ini Allah semua. Ini kita diciptakan Allah. Allah tahu betul karakter manusia. Allah tahu banget bagaimana proyeksi dunia ini sampai akhir zaman kayak gimana. Maka Allah buka pintu poligami, tapi Allah kasih rambu-rambunya. Karena secara populasi dunia di akhir zaman ini, populasi perempuan itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Emang Allah yang ciptain, maka Allah tahu itu. Kalau seandainya hanya dibuka keran satu suami satu istri, akan terjadi banyak perempuan yang gak ketemu jodohnya. Maka Allah buka itu pintu poligami agar satu, terhindar dari perzinahan. Istri satu, cem-cemannya banyak. Ada nggak begitu? Istri satu, simpenannya banyak. Mending simpenannya yang halal, yang haram. Daripada terjadi hal kemaksiatan kayak gitu, Allah buka pintu yang namanya poligami. Tapi salah satu syaratnya adalah al-adalah, adil dalam artian luas. Di antaranya mampu memberikan nafkah, baik batin maupun zahir. Bicara mampu dalam konteks keadilan gak harus sama. Bini pertama anaknya 5, bini kedua nggak punya anak. Ya biasanya kan kalau bini kedua lebih muda dari bini pertama ya Pak Haji, ya biasanya kan begitu biasanya, ya kan? Ya mana tua bini pertama sama bini kedua? Ya muda. Ya bini muda kan? Nah, namanya bini muda. Nah, bini tua, bini pertama anaknya 5. Bini kedua nggak punya anak, maka proyeksi keadilannya nggak harus sama dalam jumlah, tapi sama dalam kualitas. Rumah masing-masing perlu dikasih rumah, tempat tinggal kalau mampu. Ya kalau nggak mampu lu nggak kawin lagi, nggak mampu lagu kawin lagi. Bosan saya bikin satu rumah tingkat. Bini pertama di atas, bini kedua di bawah. Boleh nggak? Ya boleh, asal nggak bertengkar mulu. Baginda Nabi kita Muhammad SAW itu dalam riwayatnya bininya itu berdampingan, disediakan oleh Nabi kamarnya berdampingan. Kalau kita bisa kayak gitu, bini pertama di atas, bini kedua di bawah, ya nggak apa-apa ya. Tapi siap-siap lu megangin mulut, Jadi bisa dua-duanya. Kalau emang punya kemampuan pergi haji yang satu, yang satu juga berangkat haji juga Pak Haji, udah kan ya? Udah dua-duanya. Cuman naik kloter kalau iya. seperang bulan. Nah, benar itu cakep. Kita berangkat, bini tua berangkat, bini muda juga perlu berangkat. Kalaupun bini muda kan diberangkatin, kasih uangnya sesuai dengan ongkos pergi haji. Begitu. Kalau kata bini muda gua nggak mau pergi haji, nanti gua minta duitnya aja. Sesuai. Untung di sana nggak ketemu tapi pas itu. Emang yang pisahin kali ini. Yang ketiga, udah kasih tempat tinggal, nafkahnya tiap bulan. Nah ini yang saya maksud, nafkah istri tua yang anaknya 5, jumlahnya bisa lebih besar daripada yang bini muda yang gak punya anak. Cuma kadang-kadang di zolimnya kita nih, jangan kita gak boleh zolim. Zolimnya orang yang punya istri lebih dari 1, kadang yang diturutin yang muda mulu, yang diduluin yang muda mulu, punya yang segeran, punya Maunya yang muda, ya salah sendiri. Nih yang salah nih, kadang-kadang yang diduluin yang muda mulu.
Seharusnya dilihat sesuai kebutuhannya, karena yang punya anak 5 tentunya kebutuhannya lebih banyak daripada yang nggak punya anak. Atau kebalik, yang tua nggak punya anak, yang muda anaknya 5. Kalau memang nikahnya pengen punya anak, dengan yang tua nggak punya anak, dengan yang muda punya anak 5, maka walaupun dia tuaan istri yang pertama, tetap nafkahnya bisa boleh jadi lebih kecil daripada yang mudaan. Kenapa? Kebutuhannya lebih banyak yang mudaan, anaknya 5. Ustaz lu pasai banget, urusan begini jangan-jangan curiga aja sih udah. Begitu. Jadi memang seni untuk merangkai keadilan. Ini kalau bahasa poligami memang agak tabu, agak riskan. Apalagi kalau ada jemaah ibu-ibu, urusannya rame. Nah, maksud saya tadi kita kembali kepada tema awalnya, Hajjul Bukhara. Akan itu adalah hadiahnya haji bagi orang-orang yang fakir belum tentu bisa berangkat pergi haji ke Mekah, tapi ada sarana lain untuk bisa mendapatkan pahala. Jangan luput sholat Jumat. Mohon maaf banget karena saya sedih karena semangat hidup susah, kontrak, kerjaan gak jelas, sholat kagak, Jumatan lolos. Lu mau senang kapan coba? Mohon maaf seandainya nih orang kaya duit banyak, rumah mewah, bini cakep, dia gak sholat Jumat, dia gak ibadah, gak sholat yang 5 waktu, kita masih bisa bilang seandainya pun masuk neraka susah, tapi udah pernah ngerasain seneng di dunia, dan duitnya banyak. Ini yang mirisnya. Sholat kagak, Jumatan lolos, hidupnya miskin, melarat, kontrak, cicilan banyak, bini malam-malam mulu, kerok-kerok. Lu senengnya kapan? Di dunia susah, di akhirat juga susah. Belaksa. Gak bisa kalau kau dapat syafaat dari Nabi. Syafaat dari mana lo kagak ada modalnya? Dari saya. Tadi punya apa? Jam. Oh jam, bukan punya waktu. Jam berapa sih waktu? Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nih, ya. Jumat itu adalah hari ketemu hadisnya, Eidnya kita, hari rayanya kita, hari kebahagiaannya kita. Maka kalau dulu apa di pesantren itu kalau Jumat santri pada seneng. Biasanya makannya tahu, tempe, sayur yang nggak jelas. Kalau Jumat biasanya itu kalau nggak daging, ayam. Eidnya soalnya hari kebahagiaan. Maka sekolah-sekolah dulu, madrasah-madrasah dulu liburnya Jumat. Sekarang aja semua pada ngikut liburnya Ahad, Minggu. Dulu kan Jumat. Karena memang hari raya kita, hari agungnya kita. Masing-masing agama punya hari agungnya. Nasrani hari agungnya Ahad, Minggu. Itu ada misa pagi, misa siang, misa sore, misa malam. Yahudi Sabtu. Makanya kan cerita Nabiullah Musa alaihissalam itu ada larangan untuk memancing di hari Sabtu bagi orang Yahudi. Kenapa? Karena Sabtu itu hari mereka ibadah. Ini lagi ibadah, mancing nyari ikan. Jumat mancing.
Jumatan di Embang. Kan ada tuh orang yang gila mancing. Jumat masih mancing. Karena Sabtu itu adalah hari ibadah mereka. Dilarang tuh. Dilarang ngeyel. Dibilangin kagak ngerti. Akhirnya kudu kiradatan khasiin, dikutuk sama Allah. Kenapa dikutuk? Karena dulu awalnya ibadahnya juga hari Ahad. Protes minta diganti hari biar katanya bisa mancing. Udah diganti hari Sabtu masih mancing juga hari Sabtu. Emang setan pancing. Jadi orang kalau emang dasarnya malas ibadah, alasannya ada aja. Lu ngapa sih kagak ngaji di Masjid Nurul Iman? Habis waktunya malam Jumat sih Ji. Gue bentrok sama di tempat lain. Gue bentrok sama urusan gua. Kalau ganti hari aja misalnya Senin kayak siang gitu, gue ngaji dah. Dibikin dah inisiatif apa pengurus masjid, bikin pengajian Senin siang. Kagak datang juga. Kenapa? Emang mentalnya kagak mau ngaji, alasan-alasan doang. Lu ngapa sih nggak pernah datang ngaji Senin siang? Gimana ini? Senin kira saya kerja, masuk kerjanya. Terus ya malam kayak dibikin malam Jumat kayak dibikin malam Jumat sama pengurus. Datang ngaji, ya kagak juga. Senin kagak ngaji, malam Jumat juga kagak ngaji. Kenapa? Emang dasarnya enggak. Jadi Yahudi punya kebanggaan hari, Nasrani juga punya, Islam juga punya di hari Jumat, hari ibadah. Kumpul kita ketemu satu dengan yang lainnya. Kalau hari biasa nggak ketemu, hari Jumat kita bisa ketemu, kita bisa silaturahim, manfaatin ini. Nanti ada banyak fadilah-fadilah tentang hari Jumat di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, tetap iman Islam, bisa ada kemauan untuk beribadah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fir lana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa hab lana ya wahhab ilman hikmatan wa rizqi ya razzaqul lana musahila. Wa bil khairi fattah wa bil huda wa bil ilmi alimul lana muqaddila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.